Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, para pemuda jamaah Masjid Salman Al-Farisi rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat, segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, dan nikmat lain yang sangat banyak sekali. Sehingga alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di majelis ta'lim yang mulia ini, dalam rangka untuk kembali mengkaji ilmu-ilmu Islam, kembali bertolakul ilmi, menambah wawasan ilmu syar'i kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga di majelis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang berkah, yang semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, di surat Az-Zariyat ayat ke-49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian tadhakkarun, mengingat akan kebesaran Allah akan hal itu. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan memang realitanya seperti itu. Secara umum makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini diciptakan berpasang-pasangan. Kita sering mendengar ada bumi, ada langit, ada siang, ada malam, ada apa lagi? Ada panas, ada dingin misalnya, ya. Ada daratan, ada lautan, ada cahaya, ada kegelapan, ya. Ada kehidupan, ada kematian. Demikian ada jin dan ada manusia. Dan dari manusia itu sendiri ada laki-laki dan ada perempuan, ya. Satu hal yang kita sudah mengetahui secara umum, makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini keumumannya adalah berpasang-pasangan. Nah, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan? Tadi, la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengingat akan kebesaran Allah. Dan juga kata para ulama seperti Ibnu Katsir mengatakan, lita'lamu annal khaliqa wahidun la syarikalah, supaya kalian tahu bahwasanya yang menciptakan semua itu, yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan adalah Al-Wahid, ya, yang Maha Esa, yang tunggal, yang tidak membutuhkan
pasangan, tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan pembantu dalam mencipta, dalam mengatur alam semesta. Ya, beda dengan apa? Dengan makhluknya, semuanya berpasang-pasangan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada makhluknya, terutama kepada manusia, bahwa yang menciptakan mereka berpasang-pasangan adalah Zat yang Maha Esa, yang tidak membutuhkan apa? Pasangan. Jadi kembali tadi bahwa manusia diciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Jadi ini adalah satu hal yang sudah disepakati. Fitrah manusia mengatakan demikian. Secara realita pun demikian. Gender yang ada pada manusia hanya ada berapa? Ada dua kan? Laki-laki dan perempuan. Gak ada gender ketiga, keempat dan seterusnya. Gak ada. Ini hanya dibuat-buat, ya, karena terjadinya penyimpangan. Nah, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, ada laki-laki, ada perempuan, namun keduanya memiliki kesamaan. Sama-sama diperintah oleh Allah. Sama-sama harus melaksanakan apa yang Allah perintahkan, harus menjauhi apa-apa yang Allah larang, dan sama-sama berhak mendapatkan pahala, bahkan berhak dimasukkan ke dalam surga. Nah ini ya, jadi meskipun berbeda jenis kelamin, namun sama-sama memiliki kewajiban untuk menunaikan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sama-sama berhak mendapatkan balasan pahala dari Allah, dan sama-sama berhak memasuki apa? Surga, seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal ini di surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, mengerjakan amal soleh, sholat, puasa, dan yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, ya, mengerjakannya karena iman kepada Allah, berharap pahala dari Allah, ikhlas semata-mata karena Allah. Berbeda dengan orang munafik, ya, mereka beribadah karena apa? Karena riya, ingin dilihat oleh manusia. Tidak ada dalam hatinya semata-mata karena Allah, ingin mendapatkan pahala atau ridho Allah. Gak ada. Nah kita orang-orang beriman ketika mengerjakan ibadah, mengerjakannya ikhlas semata-mata karena Allah, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Baik laki-laki maupun perempuan berhak masuk ke surga jika dia beriman dan beramal soleh, dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Jadi secara umum, ya, meskipun berbeda jenis kelamin, namun memiliki kewajiban yang sama dan juga memiliki hak yang sama dari sisi syariatnya. Kewajiban untuk beribadah dan hak untuk mendapatkan pahala dan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi kalau kita lihat di dalam kacamata syariat, demikian secara takdir, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara laki-laki dan wanita. Secara syariat kita banyaknya mengetahui perbedaannya. Di antaranya misalkan dalam masalah sholat berjamaah, bagi laki-laki yang paling sahih, yang paling rajih tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib, dengan berbagai dalil hadis-hadis yang ada, dengan ancaman-ancaman yang dahsyat sekali. Bahkan Nabi SAW pernah mengancam akan membakar rumah-rumah para lelaki yang tidak mengerjakan sholat di masjid secara berjamaah. Nah ini ancaman dahsyat. Ketika ada ancaman seperti itu, ini menandakan bahwa perkara ini bukan hal sepele. Bahkan kaum muslimin rahimahumullah, perlu diketahui bahwa para ulama dahulu dalam mazhab Syafi'i contohnya, ketika mereka mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, dalam realitanya mereka tidak meninggalkan sholat tersebut. Artinya berusaha untuk terus selama dia mampu melaksanakan sholat berjamaah di
emasnya. Berbeda dengan pemahaman sebagian orang di zaman sekarang, ya. Kalau dikatakan hukumnya sunnah, misalkan ya, sunnah ini dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan apa? Tidak mengapa. Akhirnya memilih yang tidak mengapa itu ditinggalkan, ya, tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Nah, jadi berbeda dengan para ulama dahulu ketika mengatakan sunnah muakkadah, maka mereka tidak meninggalkannya. Berusaha selama mereka mampu, ya, mereka berusaha untuk mengerjakannya. Karena menganggap bahwa yang namanya sunnah, meskipun kalimatnya sunnah, ketika ditinggalkan ini dianggap sesuatu yang tercela, yang menyelisihi apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka mereka pun berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah, meskipun sunnah di sini dalam definisi apa? Fikih, ya, seperti itu. Jadi siapapun, ya, tadi laki-laki, perempuan, beramal soleh berhak masuk surga. Tapi dalam syariat ada perbedaan. Salat berjamaah laki-laki wajib, sementara bagi kaum wanita boleh, ya, boleh bagi mereka salat berjamaah di masjid, tidak wajib, dengan syarat-syarat tertentu tentu, ya, dengan yang disebutkan, dengan syarat yang disebutkan oleh para ulama. Dan salat seorang wanita di rumah lebih utama, ya, karena akan lebih menghindarkan mereka dari menimbulkan fitnah seperti ini. Demikian dengan salat Jumat, ini wajib bagi kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita tidak wajib. Dan kalau mereka ikut sholat Jumat, ya, di tempat khusus, ya, tempat yang jauh dari fitnah, misalkan di tempat yang tertutup, ya, di belakang, maka sah gugur sholat zuhur mereka dengan mereka ikut sholat Jumat. Kemudian Islam mensyariatkan jihad bagi laki-laki, sedangkan kaum wanita tidak disyaratkan jihad. Dan jihad yang paling utama bagi mereka ya berhaji, ya, seperti ini. Islam mewajibkan laki-laki mencari nafkah dan tidak mewajibkan wanita mencari nafkah. Dan kalaupun harus mencari nafkah, harus memenuhi syarat-syaratnya seperti itu. Dan yang lainnya, secara syariat ada beberapa hukum, ya, yang membedakan antara laki-laki dan wanita. Meskipun secara umum perintah dalam syariat ini berlaku untuk keduanya, ya, secara umum. Hanya beberapa saja tadi disebutkan, sholat berjamaah, sholat Jumat, jihad, ya, atau mencari nafkah, ini kewajiban bagi laki-laki. Nah ini, jadi secara syariat ada perbedaan. Pun demikian secara takdir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan wanita ini berbeda, ya, dari apa namanya takdirnya, dari bentuk tubuhnya, ya, sifat-sifatnya ini berbeda, tidak sama. Oleh karenanya kita bisa melihat yang identik dengan laki-laki itu ya kuat fisiknya, ya, tegas seperti itu. Nah, ini laki-laki. Jadi laki-laki itu seperti itu karakternya. Beda dengan wanita, kebalikannya. Wanita identik dengan apa? Kelembutan. Ya, karena ini cocok sekali. Mereka akan yang intinya hamil, lahirkan, menyusui, kemudian mengasuh anak seperti itu. Ini butuh kelembutan, butuh kesabaran. Oleh karenanya ketika tidak ada hal tersebut pada diri masing-masing, laki-laki yang harusnya tegas, kuat, ya, sosok pemimpin tiba-tiba menjadi lembut, berarti keluar dari apa? Keluar dari fitrah ini. Jadi ada laki-laki lembut, mulai apa namanya itu zaman sekarang. Pun demikian ada wanita misalkan jadi apa? Oh, tegas atau kasar atau apa? Nah ini berarti apa? Keluar dari fitrahnya. Tidak sesuai dengan fitrah yang Allah tetapkan kepada masing-masing. Tidak sesuai dengan kodrat yang Allah tetapkan kepada masing-masing seperti itu. Jadi kalau tidak demikian, berarti ada sesuatu yang terjadi pada diri orang tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 36, walaysa dzakaru kal unsa. Jadi laki-laki itu tidak sama seperti wanita.
Demikian sebaliknya, wanita tidak sama seperti laki-laki. Akan tetapi kaum muslimin rahimahumullah, meskipun berbeda dari sisi syariat, ya, berbeda dari sisi qadra, tetap Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia ini diciptakan dalam kondisi apa? Sempurna. Apapun yang Allah ciptakan semuanya adalah ciptaan yang sempurna. Karena kembali ke zatnya yang maha sempurna. Allah maha sempurna, sehingga ciptaannya adalah ciptaan yang sempurna. Makanya disebutkan dalam ayat apa? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Masya Allah, ya. Manusia ini adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya. Binatang misalkan, hewan, ya, ciptakan berjalan dengan 4 kaki keumumannya, sedangkan manusia dengan 2 kaki, diberikan 2 tangan, tegak, ya, sempurna. Berbeda dengan misalkan apa? Kera, ya. Kera itu tidak sempurna cara berjalannya, bahkan tidak ada yang namanya kera lama-lama menjadi manusia. Sebagaimana teori Darwin, ya, teori Charles Darwin katanya manusia itu berasal dari kera. Padahal kera dari dulu ya kera, nih, betul nggak? Nggak ada yang namanya kera lama-kelamaan bisa menyebutkan apa namanya huruf-huruf abjad misalkan, ya, atau menyebutkan bilangan 1 sampai 10, nggak ada. Dari waktu ke waktu nggak ada. Dari dulu kera, ya kera selamanya. Jadi tidak akan pernah berubah menjadi manusia. Ini hanya teori. Yang namanya teori bisa benar dan bisa salah, dan ini sangat fatal, ya, kekeliruan yang sangat jelas sekali. Karena manusia pertama yang Allah ciptakan siapa? Nabi Adam alaihissalam dengan bentuk yang paling sempurna. Karena Allah langsung menciptakannya di langit, langsung tanpa perantara adanya ibu dan bapak sebagaimana kita, ya. Nah, Adam menciptakan dalam bentuk yang sempurna. Makanya kalau kita lihat di keterangan yang lain bahwa seluruh penghuni surga kelak akan diserupakan wajahnya dengan wajah siapa? Wajah Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam ini adalah manusia yang paling sempurna dalam segalanya. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, jadi meskipun manusia diciptakan berbeda-beda jenis kelamin, beda karakter dan sebagainya, namun Allah menciptakannya dalam kondisi sempurna segalanya. Dan tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu lalu apa? Ada sesuatu yang apa namanya keluar dari kemahasempurnaan Allah, ya, tidak elok sebagainya, tidak. Semuanya sempurna fisiknya dan yang sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan laki-laki dan wanita untuk saling melengkapi. Karena kalau laki-laki semua tidak akan berkembang manusia, wanita semua tidak akan berkembang. Oleh karenanya keliru sekali, ya, kalau ada orang ingin hidup, ya, dia apa? Laki-laki dengan laki-laki tidak akan berkembang. Dari mana bisa menciptakan keturunan? Demikian wanita dengan wanita tidak akan berkembang, ya. Tidak akan ada yang namanya keturunan, tidak akan berkembang biak seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini surat Al-Hujurat yang sering kita dengar. Bagaimana manusia itu diciptakan untuk saling mengenal. Ya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu, supaya kita saling mengenal, ya. Ada rasa cinta ketika lawan jenis ini, ketika ketemu yang bukan mahram, biasanya akan timbul perasaan, ya, ada yang namanya nafsu seperti itu. Makanya larangan-larangan berikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan wanita ini sangat keras dalam Islam, supaya tidak terjadi apa? Kemaksiatan, apalagi sampai perbuatan zina seperti itu, ya. Kata Nabi SAW, ya, la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa wa thanisuha syaitan.
Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita karena yang ketiganya siapa? Syaitan yang akan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, akhirnya kemaksiatan yang ditakutkan itu zina terjadi seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang berpasang-pasangan agar saling melengkapi, agar saling menumbuhkan rasa cinta di antara mereka, kemudian menikah, lalu menjadi berkembang biak dan terwujudlah bagaimana komunitas-komunitas manusia yang ada seperti sekarang ini. Dan juga ketika ini adalah fitrah yang Allah tetapkan, maka Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk merubah fitrah tersebut. Ya, jangan sampai laki-laki yang Allah fitrahkan sebagai laki-laki dirubah menjadi seperti wanita, atau kebalikannya, Allah fitrahkan wanita harusnya menjadi wanita seperti yang Allah fitrahkan, dirubah seperti kelaki-lakian. Padahal ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW menyebutkannya di dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la'anallahu al-washimati wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mukhayyirati khalqallah. Allah melaknat wanita-wanita yang membuat tato. Jadi tato ini kalau dibuat di tubuh kita, maka otomatis dia mendapatkan laknat Allah. Siapapun dia yang mentato tubuhnya, maka otomatis dia mendapatkan apa? Laknat Allah. Atau meminta ditato, ya. Jadi yang mentato sama yang meminta ditato, jadi pembuat tato sama orang yang ditato, ini semuanya dilaknat oleh Allah. Mengerikan sekali, Pak. Orang-orang di zaman sekarang begitu mudah sekali memasang tato di tubuhnya, sekecil apapun laknat sudah didapat, ya. Sedangkan yang namanya laknat ini adalah dijauhkan dari rahmat Allah, artinya dimurkai oleh Allah, ya. Allah tidak akan menolongnya, Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan kasih sayang, karena itu laknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Wal mutanammisat, orang yang mencabuti alis, dicabut. Allah sudah ciptakan dengan bentuk yang sempurna untuk manusia, dia cabut, dia buat alis palsu, ya, baik ditato alisnya tersebut atau memang digambar oleh dirinya sendiri yang bisa dihilangkan seperti ini, sama lagi, ya, hal tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah. Wal mutafallijati lil husni, atau memperbaiki susunan giginya untuk mempercantik diri, artinya gigi sudah normal, ya, namun dia buat-buat lagi menjadi mungkin beberapa model sekarang, ada gigi kelinci, ya, ada gigi apa hasilnya dibuat yang tadinya normal. Beda kalau kasusnya giginya tidak normal, ya, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ini nggak normal, ya, maka boleh itu diperbaiki seperti ini. Tapi kalau normal, kalau dibuat-buat lagi supaya lebih cantik menurut persangkaannya, maka orang tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah. Al-mughayyirati khalqallah, yang telah merubah ciptaan Allah seperti itu. Jadi apapun bentuk yang merubah ciptaan Allah, ini akan mendapatkan laknat dari Allah. Jadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah menerima fitrah. Laki-laki, ya, kita jalani sebagai seorang laki-laki. Wanita jalani sebagai seorang wanita. Nah, jadi hal ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita terutama, ya. Jangan sampai lengah sehingga anak kita malah menyimpang dari fitrah tersebut. Nah, ini nanti akan kita sebutkan, ya, penyimpangan yang terjadi pada orang-orang di zaman sekarang ini. Oleh karenanya Islam, ya, melarang keras
sikap laki-laki yang menyerupai wanita. Demikian, Islam melarang keras wanita yang menyerupai laki-laki, yang namanya tasyabbuh, ya, ar-rijalu bin nisa wa tasyabbuh nisa bir rijal, ya, seorang laki-laki menyerupai wanita, seorang wanita menyerupai laki-laki. Ini adalah sesuatu yang dilarang, sangat dilarang di dalam Islam seperti ini. Karena kenapa? Karena kalau tidak dilarang, ini akan terjadi kerusakan di mana-mana. Ya, fitrah yang telah ditetapkan Allah menjadi menyimpang, terjadi kekacauan tatanan sosial di masyarakat, ya, akan membuka pintu kerusakan di mana-mana. Maka kita sebagai seorang yang masih normal fitrahnya, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, ya, sebagai pejabat di wilayah tertentu, maka perhatikan warganya, perhatikan anggota keluarganya agar tidak menyimpang dari fitrah yang Allah tetapkan tersebut. Karena kalau menyimpang, ini bahaya sekali. Bahaya sekali karena disebutkan di beberapa hadis Nabi SAW berbagai ancaman yang sangat dahsyat tadi. Salah satunya di hadis riwayat Bukhari, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah SAW melaknat. Jadi yang melaknat siapa di sini? Rasul melaknat. Ya, jadi beliau berdoa kepada Allah agar orang ini dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Siapa mereka? Yaitu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang menyerupai wanita, laki-laki yang kewanita-wanitaan. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, dan wanita yang menyerupai laki-laki, wanita yang wanita tomboy, wanita yang kelaki-lakian seperti ini. Demikian dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, la'inallah, Allah melaknat. Tadi yang melaknat Rasulullah, sekarang yang melaknat siapa? Allah melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, laki-laki yang menyerupai wanita, wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad, ya. Jadi kedua orang atau kedua golongan ini, ya, laki-laki yang kewanita-wanitaan, wanita yang kelaki-lakian, dua-duanya dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan kasih sayang, tidak akan memberikan kasih sayang kepada orang-orang terlaknat tersebut sampai mereka bertobat kepada Allah, sampai mereka kembali kepada fitrahnya. Seperti ini. Ini luar biasa. Ketika disebutkan laknat, ini bukan dosa biasa. Yang namanya laknat ini adalah sesuatu yang dahsyat sekali dalam Islam. Makanya para ulama menyebutkan bahwa sesuatu yang ada laknat di dalamnya, yang jika dikerjakan, maka ini termasuk definisi dari dosa besar. Sebagai disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dia berkata, definisi dosa besar yang terbaik, maksudnya yang di antara definisi yang ada, yaitu dosa yang ada had atau hukuman, ya, hukuman tertentu dari agama jika melakukannya. Ketika dilakukan di dunia ada hukuman tertentu, potong tangan, dirajam, yang dicambuk. Nah, berarti ini adalah dosa besar. Atau ada ancaman di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka, akan dililitkan 7 lapis bumi di lehernya, misalkan, dan ancaman-ancaman lainnya, ya, yang kita kenal di dalam ayat-ayat atau hadis. Atau peniadaan iman, seperti la iman, tidak ada iman, maksudnya tidak sempurna iman, ya, bagi orang yang begini dan begitu, maka ini adalah dosa besar. Atau mendapatkan laknat tadi, sebagaimana tadi laki-laki yang kewanita-wanitaan atau sebaliknya. Atau ada kemurkaan Allah, ya, pada pelakunya, maka semua itu termasuk kategori dosa besar.
Nah, ketika disebutkan laknat di sini, ini sesuatu yang harus kita jauhi sejauh-jauh. Berarti pelakunya adalah pelaku dosa yang terancam pastinya dengan siksa neraka. Setiap pelaku dosa besar akan diancam dengan siksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Padahal kita selalu berlindung dan berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari siksa neraka. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan dosa ini sebagai dosa besar pada nomor 33 ya. Ada di kitab yang lain nomor 28 ya. Intinya ini adalah dosa besar yang membinasakan pelakunya di dunia dan di akhirat, seperti ini. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, juga dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan thalathatul la yadkhuluna al-jannah, ancaman yang dahsyat sekali. Ada 3 golongan yang diancam tidak masuk surga. Luar biasa, mengerikan sekali. Kita selalu berdoa, selalu beramal soleh, beribadah kepada Allah. Salah satu tujuannya agar kita dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi tidak mengapa kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini dibalas dengan apa? Surga. Oleh karena Nabi SAW memerintahkan umat ini ketika berdoa agar meminta surga Firdaus. Allahumma inni as'aluka firdausan a'la. Dikata Nabi, jadi apa namanya? Jika kalian berdoa, is'alu firdausan a'la, mintalah surga Firdaus yang tinggi. Maka kita berdoa, Allahumma inni as'aluka firdausan a'la. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar dimasukkan ke surga Firdaus yang tinggi, seperti itu. Jadi jangan lupa kita dalam berdoa itu minta surga. Ini meskipun dosa kita banyak, kita pun boleh ya, bahkan dianjurkan untuk meminta surga Firdaus. Tentu dengan adab-adab ya. Adab untuk minta surga ya di awalnya kita meminta ampun ya, bertaubat, lalu memuji Allah dan sebagainya. Nah, 3 golongan ini diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Ini mengerikan sekali. Kalau tidak masuk surga berarti masuk kemana Pak? Ke neraka ya. Sedangkan di neraka ini siksaannya dahsyat sekali. Saya pernah menjelaskan di sini tentang dahsyatnya siksaan-siksaan yang ada di dalam neraka yang tidak akan kuat. Bahkan orang-orang Yahudi pernah menyebutkan dalam Al-Quran ini, illa ayyamam ma'lum, paling kalau masuk neraka itu berapa hari saja, padahal 1 hari di neraka seperti 1000 tahun ya, dan orang tidak akan kuat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih ya, ketika ada seorang masuk neraka lalu dikatakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan nikmat ini, nikmat ya? Dia lupa dengan semua nikmat yang pernah dirasakan di dunia dengan sekali celupan masuk ke dalam neraka. Jadi nikmat di dunia lupa semua. Jadi menjadikan orang yang sangat menderita masuk neraka. Nah ini 3 golongan ini diancam tidak masuk surga. Seperti itu. Siapa mereka? Yang pertama, al-'aqu liwalidayhi, anak durhaka ya, seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Saya pernah menjelaskan di sini bentuk-bentuk kedurhakaan seorang anak, di antaranya menghardikinya ya, kemudian tidak mentaati perintah orang tua selama dalam hal yang ma'ruf yang baik, kecuali kalau orang tua menyuruh kepada kemaksiatan. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wadayus. Saya pernah menjelaskan di sini ya, dayus. Siapa dayus? Seseorang, baik seorang pemimpin ya, pemimpin rumah tangga, seorang suami, seorang ayah, yang dia tidak merasa cemburu dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya ya, keluarganya, istrinya, anak perempuannya misalkan keluar memamerkan aurat, biasa saja. Bahkan ada sebagian orang bangga ya,
memamerkan istrinya yang cantik, anak perempuannya yang cantik, bangga dia, senang dilihat orang lain. Jadi biasa sih. Nah, ini namanya dayus, laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu ketika keluarganya berbuat maksiat, anaknya pulang-pulang bawa pacar ke rumah misalnya, dia biasa saja, santai biasa saja. Dayus namanya, diancam tidak akan masuk ke dalam surga, ya, laki-laki seperti itu. Justru kita harus memiliki ghirah, rasa cemburu ketika keluarga berbuat maksiat, yang pelanggaran syariat. Kita harus mengingatkan mereka, meluruskan mereka. Nah ini dayus yang kedua. Yang ketiga, warajilatun nisa, wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi wanita tomboy, wanita yang seperti laki-laki padahal wanita, ya. Nah ini adalah 3 golongan yang diancam tidak akan masuk surga. Ini mengerikan sekali. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kalau ada yang seperti ini, ada laki-laki yang kewanita-wanitaan, ya, apa bahasanya laki-laki wanita? Nah itulah encong, atau sekarang ada bahasa gaulnya apa ya, boti gitu. Ini jadi jangan membiarkan bahasa-bahasa seperti itu dianggap lumrah sebetulnya. Ini bahasa yang berbahaya sebetulnya, harus dihilangkan ya, harus dianggap tabu seperti ini agar orang meninggalkan perbuatan seperti ini. Karena kalau terus diiklankan, diviralkan, ini khawatir ya, banyak orang yang mengikuti perbuatan menyimpang tersebut. Nah, jadi siapapun yang kalau ada di antara anggota keluarga kita, misalkan laki-laki ke wanita-wanita atau wanita ke laki-laki, kalau kita melihat di dalam hadis, ya, ini luar biasa ya. Nabi SAW merintahkan kalau ada seperti itu, hendaknya diusir dari rumah kita. Ini bukan saya yang mengucapkan, bukan saya yang memerintahkan itu, tapi Rasulullah SAW memerintahkan. Kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minal rijal wal mutarajjilat minan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang bergaya wanita, laki-laki yang kewanita-wanitaan, dan wanita yang kelaki-lakian. Wa qala, dan beliau berkata, akhrijuhum min buyutikum, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Usir, ya, usir orang seperti itu dari rumah-rumah kalian. Qala fa akhraja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan si fulan, ya, Umar pun mengeluarkan si fulan, yang terindikasi ya ada laki-laki yang kewanita-wanitaan atau sebaliknya seperti ini. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, para ulama mengatakan apa hikmah? Kenapa kalau ada orang seperti itu harus diusir dari rumah kita? Hikmahnya adalah agar tidak menularkan kepada orang lain, tidak menimbulkan kerusakan di rumah tersebut. Karena biasanya yang namanya penyakit seperti itu kalau dibiarkan akan menular. Tidak heran ya, di zaman sekarang sudah banyak yang seperti itu. Bahkan yang miris sudah banyak komunitas-komunitas, ya. Ada grup-grup di WhatsApp, Telegram, sebagainya, bahkan Facebook dan sebagainya. Ini mengerikan sekali. Mereka terang-terangan. Bahkan ada pernah mereka meminta fatwa kepada dinas sosial supaya meminta kepada MUI melegalkan komunitas waria, ya, seperti itu. Jadi pengen dilegalkan, pengen dianggap sama normal seperti itu, pengen dianggap gender ketiga seperti itu, selain laki-laki dan wanita. Nah, maka jelas-jelas MUI ya mengharamkan ya perbuatan seperti itu dan memerintahkan dinas sosial untuk apa? Mengembalikan kondisi mereka ke kondisi yang normal sesuai fitrah, itu sebagai laki-laki. Jadi
Kalau ada seperti itu, dikeluarkan dari rumah kita agar apa? Tidak menular kepada orang lain. Nah, ini disebutkan oleh para ulama ya, agar tidak menimbulkan kerusakan di rumah tersebut. Ibnu Abdin rahimahullah berkata, perintah Nabi SAW untuk mengeluarkan orang-orang yang berbuat demikian ya, agar perbuatan tersebut tidak menyeret kepada perbuatan kemungkaran ya, menularkan kepada orang lain, terjadinya kemungkaran. Karena yang namanya seperti ini ya tadi akan memunculkan sifat-sifat kewanitaan ya, lalu menggoda laki-laki, padahal dia laki-laki ya, menggoda laki-laki ya, akhirnya ya seperti di zaman sekarang banyak sekali yang melakukan hubungan sesama jenis ini karena dibiarkan ya, dibiarkan di rumah mereka, dianggap normal, normalisasi seperti ini. Nah, ini terjadi penyimpangan dan kerusakan yang merajalela seperti ini. Karena kaum muslimin rahimahumullah, karena para ulama mengatakan penyimpangan seperti ini biasanya tidak muncul tiba-tiba, tapi karena kurangnya pendidikan dan juga karena lingkungan yang mendukung untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena tidak salah Nabi SAW menyebutkan ya, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung kebiasaan temannya. Kalau lingkungannya kebanyakan seperti itu, khawatir dia pun akan ikut terseret seperti itu ya, semuanya kewanita-wanitaan, gaulnya dengan orang-orang seperti itu, khawatir pasti itu, kata Nabi SAW, akan sesuai kebiasaan temannya. Makanya kata beliau, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah siapa yang kalian jadikan teman. Jangan sembarang menjadikan seorang sebagai teman, ternyata malah apa? Dijadikan terseret kepada perbuatan apa? Menyimpang. Pun demikian anak-anak kita, jangan dibiarkan mereka bergaul dengan orang-orang seperti itu ya, khawatir nantinya akan sama seperti temannya kewanita-wanitaan, atau seorang wanita gaulnya dengan yang tomboy-tomboy seperti itu nantinya ya. Jadi di sini ada kewajiban kita sebagai pemimpin keluarga untuk mendidik anak kita ya, dengan pendidikan yang benar, mengarahkan mereka supaya sesuai itu. Laki-laki dididik sebagai laki-laki ya, wanita dididik sebagai wanita, lingkungannya diperhatikan, kawan-kawannya diperhatikan. Ini jangan sampai apa? Kita curi, jangan sampai kita biar anak mengalir dengan sendirinya mau menjadi apa. Ya tugas orang tua ini berat, karena setiap anak ya ini akan dipertanggungjawabkan oleh orang tua. Kullukum mas'ulun ya an ra'iyati, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi di sini dikatakan bahwa larangan menyerupai lawan jenis ini karena para ulama ini mencakup berbagai hal ya, mencakup berbagai hal, baik dari sisi sifat ya, laki-laki memiliki sifat-sifat wanita, ini tidak boleh. Bahkan dari sisi pakaian, nggak boleh seorang laki-laki menyerupai pakaian wanita. Pun demikian, seorang wanita memakai pakaian laki-laki, khusus untuk laki-laki. Oleh karena disebutkan dalam hadis surat Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ah talbasu lubsatal rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita dan melaknat seorang wanita yang memakai pakaian laki-laki. Jadi nggak boleh seorang laki-laki memakai pakaian khusus wanita, misalkan apa pakaian khusus wanita, pakai kebaya misalkan ini, atau pakai kerudung ya, pakai sendal khusus wanita, sendal pink ya, ada hak tingginya misalkan ya, ada pernak-perniknya seperti itu. Ini tidak boleh ya, apalagi naudzubillah min dzalik ya, pakai daleman wanita
pakai daleman, pakai apa namanya, BH dan sebagainya. Ini kan suatu yang tidak diperbolehkan ya bagi laki-laki seperti ini. Pun demikian wanita nggak boleh yang memakai pakaian khusus laki-laki. Keluar misalkan pakai apa? Pakai kaos. Ini kan kaos ini identik dengan laki-laki, khusus laki-laki. Karena dengan memakai kaos ini wanita akan nampak apa? Lekah-lekah tubuhnya, menampakkan auratnya seperti itu. Atau wanita memakai apa namanya, celana panjang ketika keluar rumah, ini suatu yang tidak identik dengan wanita sebetulnya. Tapi di zaman sekarang dinormalisasi banyak. Celana panjang wanita biasa-biasa saja misalkan keluar, padahal ini suatu yang identik dengan laki-laki seperti itu. Karena dengan celana panjang seorang wanita akan nampak lekah-lekah tubuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita untuk memakai jilbab, diulurkan dari mulai di atas kepala sampai ke kakinya. Ya, harus tertutup semuanya. Jangan sampai nampak lekah-lekah tubuhnya, apalagi sampai tipis pakaiannya, apalagi sampai transparan pakaiannya. Ini tidak boleh. Seorang wanita tidak boleh memakai seperti itu. Ketat misalnya. Ada seorang wanita pakai jilbab, tapi jilbabnya dililit, pakainya ketat, menampakkan lekah-lekah tubuh, sama saja. Ini seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sinfani min umat. Jadi ada dua golongan dari umatku yang mereka tidak akan mencium bau wangi surga. Ya. Siapa di antaranya? Itu apa? Wanita nisa kasiyatun ariyah, ya. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa maksud pakaian tapi telanjang? Ya, saking ketat atau transparan, atau ada jenis kain yang warnanya menyerupai warna kulit. Nah, ini sama saja, ya. Wanita berarti diancam tidak akan memasuki surga. Jadi bau harum surga pun tidak didapat, apalagi masuk. Jadi sekali lagi, seorang wanita tidak boleh memakai pakaian-pakaian khusus untuk kaum laki-laki. Ya, seperti itu. Pun demikian, hatta untuk bercanda gak boleh. Gak boleh bercanda, misalnya seorang laki-laki bercanda pakai daster misalnya, atau pakai pakaian khusus wanita, apapun itu ya. Nah, bercanda tidak boleh, karena akan termasuk bagian dari laknat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Intinya apapun yang menjadi ciri khas kaum wanita, maka laki-laki tidak boleh mengenakannya. Apalagi misalkan bertingkah laku seperti wanita, ya, dari mulai cara jalannya, cara berbicaranya, cara gerak-gerik badannya, nggak boleh, meskipun apa bercanda. Makanya sangat disayangkan sekali ya para pelawak ini. Tahu para pelawak sering ya, mereka memiliki karakter wanita, model wanita sebetulnya, dengan memakai wig misalkan ya, pakaian wanita misalnya. Mereka terlaknat. Ya, kalau kita melihat dalam hadis ini, siapapun yang memakai pakaian wanita, mau bercanda, apalagi serius, ya, ini semuanya termasuk bagian dari orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, seperti itu. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, dari keterangan ini ya kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita fitrah masing-masing. Laki-laki hendaknya menjadi seorang laki-laki, memiliki karakter laki-laki yang tegas, kemudian kuat sebagainya. Demikian wanita kembali ke fitrahnya, tetap dalam fitrahnya, itu apa? Kelembutan, ya, penuh kasih sayang sebagainya. Maka ketika beda dengan sama itu, berarti ada sesuatu yang harus diurus, ada sesuatu yang harus diperbaiki, harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Karena kalau tidak, dia akan terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari keberkahan, dan diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita agar jangan sampai kita, jangan sampai anggota keluarga kita atau masyarakat kita ada yang seperti ini.
ya, diingatkan, diluruskan, ya, dan dibina dengan penuh kasih sayang seperti ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Silakan ada yang mau ditanyakan seputar apa yang sudah dibahas tadi, silakan. Baik, jazakallah khairan. Tadi ya, orang yang bertato otomatis dia mendapatkan laknat Allah kecuali dia bertobat. Nah, para ulama menyebutkan bahwa kalau dia mampu maka hilangkan tatonya. Kalau dulu kan pakai striker ya, mengerikan sekali. Kalau di zaman sekarang kan ada alatnya, laser, ya, berusaha untuk mencari alat seperti itu, ya, pakai laser, dihilangkan, maka ini lebih utama. Kalau tidak, artinya tidak mampu. Kalau memakai striker kan sangat menyakitkan, itu akan merusak tubuh, ya. Maka tawakal, artinya apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya udah. Ya, ketika dia sudah berusaha misalkan untuk mencari pengobatan atau apa, tidak mampu, tidak menemukan, ya, ataupun kalau mau pakai laser, tidak ada uangnya, ya, karena mahal dan sebagainya, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya ya mampunya kita seperti, ya, untuk merusak tubuh dengan setrika gak mungkin. Ini suatu yang akan apa, menyakiti tubuh dan dilarang oleh syariat, ya, menyakiti tubuh kita. Ya udah, biarkan, ya, sampai suatu waktu kalau kita mampu, ya, kita obati dengan laser tadi atau pengobatan yang tidak merusak badan seperti itu. Selama tidak mampu, ya, bertakwa kepada Allah semampu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita dengan sesuatu yang memberatkan kita, ya. Ya, semampunya kita. Mampunya kita seperti ini. Misalkan apa namanya, berusaha dengan hal-hal yang kita mampu, tetap ada bilang, ya udah, ya. Ya udah, sampai kita suatu saat mampu untuk berubah. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang menjadi niat kita. Kita bertaubat kepada Allah, kita berusaha, ya, semampu kita. Lalu adanya demikian, ya, tidak hilang-hilang sebagai Allah Maha tahu. Allah akan menerima taubat kita. Innallaha huwa at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Disebutkan dalam ayat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi jangan sampai kalian berputus asa dan nama Allah kayaknya gak bakal diampuni, ada tato. Tidak, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, diampuni selama kita betul-betul bertaubat kepada-Nya. Taubat dalam artian apa? Taubat yang nasuha, taubat yang sebenarnya. Apa taubat nasuha? Di antaranya menyesal. Kenapa dahulu pernah memakai tangan? Menyesal, ada penyesalan, ya. Lalu berazam untuk tidak melakukan lagi di kemudian hari. Jadi jangan sampai orang menyesal, malah nambah tatonya. Ini enggak tobat, gitu, ya. Jadi berazam untuk tidak melakukan lagi di kemudian hari. Kemudian mengganti dengan amal soleh. Ya, dia ganti perbuatan dosa-dosa yang dahulu dia lakukan, dia ganti dengan amal-amal soleh. Disebutkan dalam hadis apa? Wa atbi sayyi'atal hasanata tambuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa keburukan sebelumnya. Ya, ganti dengan amal soleh. Ya, seperti itu. Jadi menyesal, berazam untuk tidak mengulanginya dan menggantinya dengan amal saleh. Insya Allah, ya, dengan hal itu orang-orang yang bertobat kepada Allah dihubungi oleh Allah, diterima taubatnya oleh Allah seperti itu. Ada lagi? Silakan. Paham jawabannya?
Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini berikan manfaat kepada kita dan menjadi bahan muhasabah buat kita ya, seperti ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.